Ada satu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini diminta oleh Rasulullah untuk mengambil tanah. Diambil tanah daerah Karbala. Ambilkan tanah di Karbala, diambil. Jika tanah ini berubah menjadi merah, Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari, diajak berbicara, berdagang sehingga dagangan mereka tidak laku, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang dapat untuk berdagang, sehingga mulai kelaparan. Kapan waktunya? 3,5 tahun, 3 tahun setengah. Di antara mereka ada anak kecil, di antara mereka ada ibu menyusui. 3 tahun setengah mereka kelaparan. Demi siapa? Demi Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan sebagian dari mereka sudah tidak punya makanan, yang dimakan rumput. Sehingga diriwayatkan para sahabat pada masa itu ketika buang hajat seperti kambing, hitam kecil-kecil, karena yang dimakan adalah rumput yang tumbuh di sekitar mereka. 3 tahun setengah. Maka hijrah itulah yang Allah perintahkan sehingga mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ketika sampai menuju ke kota Madinah, para sahabat ini dalam keadaan susah payah. Sampai diriwayatkan di antara mereka ketika sampai di Madinah, kulit kakinya sudah hilang, tinggal daging, jalan kaki. Demi siapa? Demi baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka dikatakan Dzul Bijadain. Dzul Bijadain ini adalah sahabat Rasulullah yang dulu namanya adalah Abdul Uzza, atau hambanya Lata wa Uzza. Itu hanya orang-orang kafir Arab jahiliyah pada masa itu. Maka ketika masuk Islam namanya diganti Abdullah. Diriwayatkan Dzul Bijadain ini ketika hijrahnya Nabi Muhammad, beliau terhalangi. Ketika terhalangi, yang dituntut oleh mereka orang-orang kafir yang mencegah beliau, Dzul Bijadain itu adalah seorang pedagang yang kaya raya, dibawa semua barang dagangannya beserta ontanya untuk buntuti Rasulullah. Jadi sahabat sudah sampai, Rasulullah sudah sampai, terakhir Dzul Bijadain cari celah supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad. Maka diriwayatkan di situ ketika Dzul Bijadain keluar dari kota Mekkah, dihadang oleh sekelompok tentara orang kafir. Ketika orang kafir Quraisy ini menghadang, kata Dzul Bijadain, dikatakan Dzul Bijadain itu adalah 2 helai kain. Nah, dikatakan Dzul Bijadain, 2 helai kain. Beliau mengatakan, engkau jangan halangi aku bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad. Ndak, engkau balik atau saya bunuh. Gini aja, daripada engkau membunuhku, mending hartaku ini, ada unta, ada kuda, seluruhnya engkau bawa semua. Tapi izinkan aku membawa 2 helai kain, kain yang atas dan kain yang bawah. Hingga akhirnya beliau Dzul Bijadain keluar dari Mekah, hartanya ditinggal semua, karena yang dicari oleh orang kafir adalah, yang dikejar adalah hartanya, karena beliau kaya. Ini hartaku ambil, ontaku ambil, kendaraanku ambil semua, hartaku, seluruh bekalku engkau bawa semua. Aku hanya butuh bertemu kekasihku Nabi Muhammad. Beliau akhirnya menuju ke Madinah. Ketika Rasulullah dalam keadaan duduk, tiba-tiba beliau Nabi Muhammad sudah mengetahui
Ya Rasulullah, ada satu orang lagi yang datang. Ja'aluhullah Dzul Bijadain. Jadikanlah itu yang datang adalah Dzul Bijadain. Langsung dijuluki oleh Rasulullah SAW. Padahal belum bertemu ini. Ini kelebihan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu untuk melihat, mengerti, enggak. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di dalam kisah ini diriwayatkan ketika Dzul Bijadain wafat, yang menggali kuburnya adalah baginda sendiri. Yang menggali kuburnya adalah Rasulullah sendiri. Digali Rasulullah. Sehingga para sahabat pun mengatakan, wahai Rasulullah, biarlah kami, tidak, aku sendiri yang menggali makam Dzul Bijadain. Hingga diriwayatkan beliau baginda Nabi Muhammad ketika mengiringi jenazahnya Dzul Bijadain ini berjalan dengan jinjit, berjalan dengan apa bahasa Indonesia ini jinjit ya? Ono. Tahu tuh mau enggak? Ono. Kalah Indonesia kalah wong Jawa, Pak. Cuk mlete-mlete ya. Makanya beberapa saat yang lalu ono viral membandingkan ulama Jawa dengan ulama di Mboraruh. Hanya sepintas kami mendengar. Pada prinsipnya dakwah itu sing hati-hati. Jangan sampai ucapan kita itu membuat terpecahnya umat, sehingga yang diinginkan oleh Rasulullah ini umat menjadi satu, bukan umat akhirnya terpecah belah. Maka diriwayatkan ketika dimakamkan Dzul Bijadain, apa kata baginda Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Dzul Bijadain karena aku telah ridho kepada dia. Kita bisa bayangkan, jika seseorang lebih memilih harta dibanding Rasulullah, apa yang akan dia dapatkan? Dia mungkin mati dengan kekafirannya, dia akan mati dengan kehinaan. Namun jika seseorang memilih setia dengan Nabi Muhammad, memilih dekat dengan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kedudukan, kemuliaan, dan diagungkan namanya sepanjang masa. Inilah mereka orang-orang yang meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 1 Muharram itulah yang ditentukan oleh para sahabat sebagai pondasi penentuan tahun baru Islam. 1 Muharram terhitung sejak hijrahnya Rasulullah. Kemudian tanggal 10 Muharram, hari Asyura, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari istimewa bagi segenap para nabi dan rasul. Nabi Allah Adam diterima taubatnya pada saat 10 Muharram. Nabi Nuh kapalnya berlabuh pada saat 10 Muharram. Nabi Allah Yusuf terbebas dari penjara 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim dijadikan api menjadi dingin pada saat 10 Muharram. Nabi Yakub dikembalikan pandangannya oleh Allah pada saat 10 Muharram. Nabi Ayub ketika sembuh dari penyakitnya juga 10 Muharram. Hari istimewa, hari kebahagiaan. Walaupun di situ ada hari yang sangat membuat kita miris. Disitulah wafatnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan wafat berpuasa disembelih oleh mereka yang mengaku Islam tapi memusuhi ahlul baitnya Nabi Muhammad. Itu sudah ada, Pak, mulai dari dulu. Orang benci dengan habaib, benci dengan habib, tapi ngakunya Islam itu sudah ada dari dulu.
namanya Yazid bin Muawiyah, seorang penguasa, seorang pejabat, ngakunya Islam, namun menyembelih cucu Rasulullah yang paling dicintai. Saya ingin mengulang kaji agar semakin mendalam pemikiran kita, siapakah mereka para pembenci ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Abdurrahman ibnu Muljam yang kemarin saya ceritakan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Hal ini diketahui oleh Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ini diminta oleh Rasulullah untuk mengambil tanah. Diambil tanah daerah Karbala. Ambilkan tanah di Karbala, diambil. Jika tanah ini berubah menjadi merah, berarti cucuku Husain meninggal dalam keadaan disembelih. Ini sudah diketahui oleh Nabi Muhammad. Diambil tanah tersebut, dilihat oleh Rasulullah, maka tanah tersebut yang asalnya warna gurun berubah menjadi merah darah. Maka benar apa yang dilihat oleh Rasulullah terjadi dengan Sayyidina Husain pada saat 10 Muharram. Di 10 Muharram ini adalah Aidul Yatam, yaitu hari lebaran bagi orang-orang yatim, hari kebahagiaan. Di situ ada hari yang menyedihkan, di situ ada hari kebahagiaan. Mana yang dipilih oleh Islam? Islam memilih kesedihan dan kebahagiaan. Yang dipilih adalah kebahagiaan. Ini adalah asasnya Islam. Islam ini asasnya adalah cinta. Ini dinum mahabbah, agama mahabbah, agama cinta. Ojo cerita sing sumpek-sumpek. Jadi kalau ada di situ 10 Muharram, yang diperingati bukan meninggalnya Sayyidina Husain, tapi yang diperingati adalah hari raya anak yatim. Ini asas agama, ojo kuali. Kita bersedih meninggalnya Sayyidina Husain, wajib bersedih. Orang yang enggak sedih dengan meninggalnya Sayyidina Husain tidak punya iman. Orang yang enggak sedih melihat cucunya Rasulullah di hari itu dibantai seluruh keluarga Nabi Muhammad. Di antaranya yang dibantai yang bernama Abu Bakar bin Hasan, Umar bin Hasan. Jadi yang dibantai pada saat Karbala itu ada yang bernama Sayyidina Abu Bakar, ada yang bernama Sayyidina Umar, ada yang bernama Sayyidina Abdullah bin Hasan. Sayyidina Abdullah bin Hasan ini wajahnya 100% persis Rasulullah. Abdullah bin Hasan, tapi tetap dipecah kepalanya menggunakan pedang, gelap mata mereka. Karena apa? Ada kebencian kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sehingga Allah tidak memfungsikan imannya. Anak kecil umur 12 tahun dipecah kepalanya, wajahnya persis dengan Nabi Muhammad, ngakunya Islam. Pada kejadian itu seluruh keluarga Rasulullah kepalanya disembelih, kecuali satu yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang masih hidup satu-satunya laki-laki adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak ada, maka tidak ada yang namanya habaib, nggak ada dzurriyyah sudah. Tinggal Sayyidina Ali yang pada masa itu memang diberi keadaan sakit oleh Allah sehingga lumpuh. Sayyidina Ali ini dikasih penyakit oleh Allah sehingga lumpuh, kaki dan tangannya lumpuh, hanya bisa menggerakkan satu tangan, sehingga diriwayatkan ketika melihat saudaranya itu dibantai, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini mau keluar dari kemah hingga ditutup oleh Sayyidina Zainab, oleh saudari daripada Sayyidina Husain, ditutup dia. Ketika mau disembelih juga katakan, ini dalam keadaan lumpuh, apakah engkau orang Arab ini? Apakah engkau akan membunuh orang dalam keadaan lumpuh? Engkau bukan laki-laki, engkau perempuan, berarti berani sama orang lumpuh, ayo sama saya aja, kata Sayyidina Zainab. Maka akhirnya ditinggal Sayyidina Zainal Abidin. Kalau pada saat itu beliau dalam keadaan sehat, pasti juga dibunuh. Nah, beliau pun tetap ingin bertempur Sayyidina Zainal Abidin. Ketika beliau mau keluar dari kemah, diambil oleh Sayyidina Zainab.
Nah, di antara yang melindungi juga Sayyidina Sukainah daripada putri terkecil daripada Sayyidina Husain. Singkat cerita, ketika pembantaian terjadi, semua dzurriyyah Nabi Muhammad, anak cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah disembelih dan kepalanya dia ditancapkan di ujungnya tombak. Habaib itu dari dulu wis kaya ngene iku ceritane. Habaib itu sudah biasa Pak, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, sudah kodratnya. Itu udah mulai dulu sampai hari ini, sudah biasa mereka. Cuman ada peristiwa yang sangat membuat kita ambil pelajarannya. Di malam hari pembantaian itu, Sayyidina Husain itu menangis beliau. Hingga Sayyidina Zainab pun mengatakan, apakah engkau khawatir engkau akan dibantai sama mereka? Enggak, aku menangis ini karena aku melihat orang-orang yang menyakitiku diazab oleh Allah. Orang ini disiksa gara-gara aku. Apa maksudmu? Maksudku adalah jangan sampai orang itu disiksa gara-gara saya. Jangan sampai. Saya maunya tuh orang-orang itu masuk surga karena aku. Ini akhlak mereka yang mengerti bagaimana metode pemikiran selaras dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mau melihat orang itu celaka karena dirinya itu nggak mau. Jajal ya kon be aku misalnya, awakmu be aku, sepeda motormu dicolong wong, sepeda motor lagi colong wong, oh titeni kowe bongko kowe nggih sepeda motorku. Kan udah seperti itu, pisau-pisau gak selamat kowe, wis entek resik wis. Iku gak kena bapake sing bongko ya wis tuwa duwa. Iki urusan sepeda motor loh padahal. Lah bagaimana dengan mereka iman Sayyidina Husain ketika ayahandanya disiksa, saudara-saudaranya disiksa, disembelih, mereka tetap mendoakan semoga mereka diampuni oleh Allah. Ini adalah metode pemikiran orang yang mengenal baginda Nabi Muhammad. Maka agama ini agama mahabbah. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika 10 Muharram apa yang diperingati? Hari anak yatim. Sayyidina Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, anak cucunya semua Rasulullah memperingati 10 Muharram adalah hari kebahagiaan, bukan hari kesedihan. Lantas dari mana orang-orang yang memperingati 10 Muharram diperingati dengan hari kesedihan? Ajaran siapa? Apakah ada dari Ahlul Bait Nabi Muhammad yang memperingati 10 Muharram dengan hari kesedihan? Ada? Tidak ada. Min rijalil akabir Sayyidina Faqihul Muqaddam. Apakah ada seperti itu? Tidak, enggak pernah Faqihul Muqaddam. Sayyidina Abdurrahman Muqaddam Tsani pernah? Tidak, enggak pernah. Tahu krungu ceritane Mbah Sunan Bonang memperingati 10 Asyura ambek nangis-nangis? Ono? Enggak ada. Hari kebahagiaan, hari sedekah, hari cinta, hari kasih sayang. Karena agama ini dibangun, dipondasi dengan cinta, enggak mengenal kesedihan. Ini adalah agama yang ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada kenangan sedih dan bahagia, hilangkan kesedihan, bahagialah kalian. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya memohon maaf atas ketidakberlangsungan yang kita rencanakan tanggal 29 Oktober, yang kita sudah berencana dengan kru hadroh, dengan laskar kru sudah bersusah payah, izin mulai dari Bupati, ke Polres, ke Kodim, beliau semua membuka pintu silahkan. Namun harus didiskusikan dahulu. Ini adalah masa pandemi. Bahkan Bapak Bupati mempersilahkan saya, silahkan Habib, pendopo pakai untuk majelis Ridwan, jamaah Ridwan silahkan pakai pendopo. Masih ada WA-nya sampai sekarang. Silahkan kalau mau di Masjid Agung. Namun tetap fasilitas negara ini harus didiskusikan oleh Forkopimda, Forum Pimpinan Daerah. Harus. Pada akhirnya
dinyatakan tidak diizinkan, sebab sekali lagi agama ini adalah hifdzun nafas. Bahkan Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan Bapak Dandim, beliau rapat khusus untuk mendiskusikan Ar-Ridwan, khusus ketemu bagaimana kita kepada jamaah Ar-Ridwan ini yang mereka sudah merindukan sholawat, bagaimana diizinkan atau tidak. Ternyata berbahaya, kondisi masih berbahaya. Jadi jangan anggap ini rekayasa. Oh ini corona gak ono kon ngomong corona gak kena corona kapok loh kon. Ini kemarin ada beberapa habaib meninggal karena corona. Ini jangan dikira ini tidak ada Pak, pandemi ini ada. Kalau memang tidak ada, tidak disebutkan oleh Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya. Akan datang masa-masa flu burung, setelah itu flu babi, dan setelah itu amrotul kuruna. Akan datang penyakit yang bernama kuruna. Ngomong gak ono maneh kok tak sawat mik kok ini. Ini medeni iki. Dan alhamdulillah kita akhirnya komunikasi dengan bapak-bapak di atas, dan insya Allah Majelis Ar-Ridwan akan ditunjuk sebagai gugus tugas. Ya, saya akan langsung bertemu dengan Legend Doni Monardo, beliau ketua gugus seluruh Indonesia, dan sudah diserahkan oleh tangan kanan beliau, dan insya Allah saya hari Kamis berangkat ke Jakarta dan kita akan buat gugus tugas khusus santri. Yo, nggawe rompi Covid ya. Untuk apa? Kita ikut serta menyelamatkan dakwah, menyelamatkan umat. Ya, kita selamatkan umat dengan apa? Dengan mereka sehat walafiat, sehingga mereka pada masa Covid ini selesai, kita bisa bersolawatan bersama-sama. Ya, percuma, ayo solawatan mulai kena Covid kabeh bongkok, ya apa? Tidak ada manfaatnya, karena gini ya, hal ini pernah terjadi di Mesir. Di Mesir pernah terjadi beberapa puluh tahun silam, ada satu pandemi yang mirip seperti corona, wabah seperti ini. Akhirnya para ulama ini berkumpul untuk menggelar tablik akbar membaca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dihadiri dengan puluhan ribu orang, jadi sampai dikatakan ratusan ribu orang di Mesir. Mereka bawa Sahih Bukhari, kayak kon majelis nggo HP tok. Majelis nggo pulpen sing bois lho. Gak wis gak adus gak nggo pulpen maneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka bawa kitab semua. Tablik akbar bawa kitab. Oh, tempat iklimnya iklim ilmu memang. Sahih Bukhari diselenggarakan, baca hadis, baca zikir. Apa jadinya? Wabah semakin menjadi-jadi. Jadi mereka berkumpul doa, berharap kalau diadakan zikir, diadakan tablik akbar, baca Sahih Bukhari, berharap wabah ini diangkat. Justru malah wabah tersebut menjadi menyebar. Apa sebab? Karena mengingkari daripada sunnah Rasulullah. Sunnahnya itu sekarang kita menjaga antara satu dengan yang lainnya. Makanya saya mohon nanti yang akan datang duduknya jangan seperti ini. Tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi le awak-awak engko dari gugus tugas ini asline yo etok-etoke supaya engko selawatan diizini. Ngono lho. Gak pinter-pinter kowe ngono. Tidak ana wong membubarkan. Siapa membubarkan? Saya gugus tugas panitia kita ya, gitu kan. Nanti kita menerapkan semua pakai masker, semuanya nanti ada laskar yang menggunakan ban lengan resmi dari pemerintah, dari protokol Covid mereka akan menertibkan sebagai nanti ini juga untuk mengkampanyekan bersih-bersih agar kita taat kepada protokol pemerintah. Etok-etoke ngono. Ron iki kat ron iki ron, sampe ngerti wonge ron. Boleh wonge delok live pisan ya Kak Ro ya. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan kita bisa bersolawat bersama. Mohon bersabar, insyaallah waktu yang akan datang saya mulai mencoba dari masjid ke masjid. Jadi antum sekalian yang punya masjid ingin mengundang Ar-Ridwan, saya mulai menerima undangan, dan tetap setelah selesai saya diskusi dengan bapak-bapak di atas, karena
memang kondisi ini kondisi yang banyak orang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan wong gak loro corona diwarah corona. Yo, ini kan terjadi nih kemarin. Orang nggak sakit corona dipaksa corona. Gantung yang model-model ngono iku. Iki wong seloro kabeh dipeloro mbek wong-wong iki. Itu sudah ada, ono memang kayak gitu tuh. Nah, ini memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Ya, karena mereka bukan malaikat, Pak. Aparat itu bukan malaikat, ada oknumnya. Ulama juga demikian, mereka bukan malaikat, pasti ada oknumnya. Semua pasti ada oknumnya. Dan itu kita wajib untuk taat protokol agar kelangsungan hidup ini tetap berjalan. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pandemi ini selesai dan mulai kita menggelar majelis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina